Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالجد علما وارزقنا فهما أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-pujian serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan yang terutama nikmat kesempatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita hadir di mushola Al-Ukhwah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu yang sudah alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama guru kita, murabi kita, Ustaz Aman bin Cahyo, sarjana sosial. Yang sudah alhamdulillah pada pagi hari ini beliau akan membawakan satu materi diambil dari kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Insya Allah mungkin 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah melimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin masyaallah muslimin, sidang majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai pembuka saya tidak panjang lebar, untuk itu saya berikan kesempatan untuk memulai pelajarannya kepada Bapak Ustaz. Para Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak jemaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian kita pada subuh kali ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adin ini. Baik, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yakni terkait dengan akidah, ya, yakni buku yang kita gunakan atau kitab yang kita pakai, yakni Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Ya, namun sebelum kita menggunakan kitab tersebut, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang apa itu akidah, ya, agar kita bisa memahami akidah ini sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, dan juga nanti akan membuahkan, ya, sebuah keyakinan yang akhirnya akan menggerakkan, mendorong seseorang untuk beramal. Ya, jadi kajian kita tentang akidah
sebagai pengantar awal, yang pertama yakni kata al-aqidah itu dari bahasa Arab, ya, dari kata aqada yaqidu aqadan, ya, aqidatan. Ya, apa itu akidah? Secara lugatan, ya, secara bahasa, al-aqidah itu maknanya arabtu, ya, arabtu. Arabtu itu bisa artinya simpul atau ikatan. Jadi bicara akidah berarti bicara tentang ikatan kita, simpul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka ada keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis misalnya Nabi menyebutkan terpelihara, ya, darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, ya, ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini maknanya orang muslim itu terjaga dengan kalimat yang dia ucapkan. Sehingga kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu, kalimat tauhid, ada keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa, ya. Jadi akidah itu maknanya arabtu, simpul atau ikatan. Atau mungkin kenal ada istilah doa robitoh, ya, doa keterikatan hati antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Nah, yang kedua, kata al-aqidah secara bahasa maknanya al-ahdu. Al-ahdu itu maknanya sumpah atau perjanjian, ya. Jadi ketika orang itu kalau orang itu berjanji misalnya, ya, insya Allah saya akan datang dalam pertemuan itu, berarti dia membuat apa? Ikatan. Dia membuat janji. Dan janji yang pernah kita lakukan dulu seluruh manusia saat di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh ruh manusia mengatakan qalu bala syahidna. Benar, ya. Kami menjadi saksi terhadap hal itu. Jadi pada hakikatnya semua manusia pada awalnya ruhnya mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Hanya berikutnya fa'abawahu, bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Gak disebut orang Islam lagi. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di situ? Ya, ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Gitu. Ya, bapaknya yang jadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Nggak disebut Islam lagi karena memang awalnya sudah Islam. Gitu. Nah, terus kemudian makna lain dari al-aqidah itu yakni al-jazmu, ada kehendak yang kuat. Maka diharapkan orang yang memiliki akidah yang kuat itu akan tertanam dalam dirinya nanti keinginan yang kuat. Kenapa dia mau beramal? Karena memang ada sesuatu yang dia kehendaki untuk melakukan, ya, misalnya amal soleh karena terkait dengan apa yang terdapat dalam dirinya atau dalam jiwanya. Nah, jamaah sekalian, itu secara bahasa. Jadi al-aqidah secara bahasa bisa maknanya ar-rabtu, yakni ikatan, bisa al-ahdu, itu janji, atau al-jazmu, kehendak yang kuat. Nah, secara istilah gimana? Ya, secara istilahan, ya, salah seorang ulama mengatakan al-aqidah itu apa? Al-umuru allati tusaddiqu biha an-nufus. Di al-umur, hal-hal, perkara-perkara allati tusaddiqu biha an-nufus, yang jiwa meyakini hal tersebut. Ini poin pertama. Jadi disebut akidah itu apa? Hal-hal yang diyakini oleh jiwa.
Kita yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang ngasih rizki Allah, nanti ada hari akhir, nanti ada kiamat, nanti ada surga, nanti ada neraka. Maka ketika jiwa itu meyakini, membenarkan terhadap perkara-perkara tersebut, itu namanya akidah. Ya, jadi kalau kita percaya ada nggak hari akhir, ada nggak surga, ada, yakin nggak? Nah, karena mungkin ada orang nggak percaya dengan hari akhir, termasuk dulu musyrikin Quraisy tidak percaya mereka dengan hari akhir. Makanya ketika Ali ditanya oleh ayahnya Abu Thalib, apa kamu ngomong apa tadi? Hari akhir, hari akhir nggak masuk dalam keyakinan mereka, nggak masuk dengan terminologi mereka. Yakin nggak dengan neraka? Ya, mereka juga nggak yakin, sehingga mereka mengatakan lan tamassana naru illa ayyamun ma'dudah. Ya, neraka tuh nggak bakal nyentuh kami gitu. Kalaupun nyentuh ya paling cuman beberapa hari. Nah, gitu. Itu keyakinan yang ada pada jiwa mereka. Tapi kita orang beriman, ya, al jannatu haqqun, surga itu hak adanya. Neraka itu haqqun, kematian itu haqqun gitu. Jadi benar semuanya. Nah, itu diyakini dalam jiwa, dibenarkan dalam jiwa. Terus kemudian apa? Wa tatma'innu ilaihal qulub, dan hati itu menjadi tenang dengan perkara-perkara tersebut. Itu akidah. Makanya kalau orang akidahnya kuat, ya, akidahnya dalam, hatinya tuh tenang. Ya. Makanya luar biasa sebenarnya kalau orang punya akidah yang mantap, masya Allah. Dia tidak takut dengan yang namanya kematian, apalagi nggak bisa makan, ya, nggak takut. Makanya ketika Nabi ditanya, ya, dipegang pedang, ditanya ke Nabi, Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu? Nabi jawab dengan keyakinan yang ada di hatinya, Allah yang nolong saya. Masya Allah. Ini kalau pistol dari sini gimana? Wah, Masya Allah, ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan apa? Seandainya seluruh manusia, seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, kalau memang itu tidak dengan izin Allah, itu tidak akan terjadi. Nah, jelas tuh. Itu akidah namanya. Ya, seluruh umat tuh mau ngejelekin kita, satu komplek mau ngejelekin kita. Kalau kata Allah itu nggak bakal terjadi pada kamu, nggak bakal, dia takut gitu. Pak, kenapa sih takut dibully? Saya takut dibully. Ini kalau yang namanya akidahnya kuat, wa tatma'innul qulub. Masya Allah, hatinya tenang dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Begitupun sebaliknya, jika satu kaum itu berkumpul, semuanya mau beri manfaat sama kita, kalau kata Allah itu tidak terjadi pada kamu, nggak ada satupun yang bisa ngasih manfaat buat kita. Ini akidah nih. Ya, karena nanti ini sebenarnya perkara akidah itu makanya perkara yang paling dasar. Dari sinilah akan lahir keyakinan, dari sinilah akan lahir gerak mau beramal. Kenapa? Karena dia telah meyakini sesuatu yang ada dalam hatinya. Ya, ada jamaah saya ibu-ibu ketika kena COVID saya tanya, Ibu kenapa Bu? Apa yang dirasa gitu? Takut mati Pak Guru katanya. Masya Allah, takut mati katanya. Ya, saya katakan ya, yang namanya mati itu, ini lagi-lagi dalil ya. Makanya bicara akidah nanti dalilnya cuma dua. Pertama Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Cuma dua tuh. Kalau fikih ada 4 yang disepakati. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Tapi kalau dalam akidah cuma 2, yakni Al-Quranul Karim, As-Sunnah As-Sahihah. Jadi nggak boleh belajar akidah pakai hadis dhaif, nggak boleh. Ya, menjelaskan sifat Allah dengan hadis dhaif nggak boleh. Ya, harus namanya As-Sunnah As-Sahihah. Baik, kembali jadi ketika ditanya apa yang dirasa? Takut mati Pak Guru. Kita kasih dalilnya. Ya, disebutkan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka datang, maka ajal itu sifatnya la yastakhiruna. Enggak bisa diakhirkan,
Ya, wala yastaqdimun, nggak bisa dimajukan. 1 detik pun nggak bisa maju, 1 detik pun nggak bisa mundur. Akidah namanya. Bahkan disebutkan yang namanya kematian itu bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Ya, jadi nggak selamanya. Kenapa ibu itu meninggal? Ya karena corona. Kenapa ibu bapak itu meninggal? Jantung misalnya gitu ya. Ya kalau ditanya ya sah-sah saja. Tapi kalau ditanya apa jawaban paling pas ketika ajalnya tiba, udah selesai itu. Itu udah nggak ada jawaban yang lain. Kenapa dia meninggal? Ajalnya sudah sampai. Makanya ketika ajal itu sampai, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Disinilah letaknya kita untuk selalu berbuat baik. Jangan pernah sedikit pun melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Karena khawatir ketika ajalnya datang, dia dalam melakukan kemaksiatan. Itu yang dia khawatirkan. Kalau itu terjadi, namanya su'ul khatimah. Makanya disebutkan kata ulama, orang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Pagi dia jadi orang soleh, siang jadi orang soleh, malam jadi orang soleh. Kalaupun nanti diwafatkan, insya Allah dalam lingkaran kesolehan tadi gitu. Tapi kalau misalnya pagi soleh, siang maksiat dikit, malam maksiatnya banyak, kan nggak tahu ajalnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu. Orang sakit bisa meninggal, orang sehat bisa meninggal gitu. Ya, bahkan ada seorang kiai mengatakan kadang orang mati itu di bidang yang dia sangat pakar di bidangnya. Ahli sakit jantung meninggalnya karena penyakit jantung. Harusnya nih. Kan kalau dia sakit kan dia udah bisa mendeteksi. Ini saya kayaknya sakit ini nih. Obatnya ini nih, terapinya ini, yang harus saya lakukan ini. Harusnya dia bisa menjaga, tapi kadang dia mati dalam kepakarannya sendiri. Gitu ya. Ini ada dokter internis gitu ya. Tapi rajin, mohon maaf, rajin ngerokoknya gitu. Kira-kira nyambung nggak nih? Ini kadang jadi gitu ya. Saya katakan tidak, ajal itu kalau sudah datang nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Jadi nggak usah takut, saya bilang. Yang perlu adalah pertama segera istighfar kepada Allah, kemudian ridho terhadap ketentuan yang telah Allah tetapkan. Pas kebetulan ibu, keluarga ibu ditakdirkan kena COVID, terima ridho, makanya berat kan? Yang berat itu apa? Ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Kan udah bilang tiap pagi, raditu billahi rabbah. Aku ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku, sebagai pengaturku. Hari ini dikasih rizki, ridho. Besok rezekinya sedikit, ridho. Besok rezekinya lebih banyak, ridho. Hari ini dikasih sakit, ridho. Besok dikasih sehat lagi, ridho. Bagaimana kita bisa ridho dengan Allah nanti? Makanya kenapa kita jadi kuat, kenapa kita jadi yakin sejauh mana makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, ya, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa? Karena hal-hal yang gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah melihat neraka, Nabi pernah melihat surga. Ya. Kita belum pernah melihat neraka, belum pernah melihat surga, cuman diberitakan. Sejauh mana keyakinan itu, sejauh mana kita memahaminya, punya pengetahuan tentang hal itu. Ya. Saya ingat kisah siapa namanya? Abu Dahdah, ya, Abu Dahdah dan Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah ini seorang sahabat Ahlul Badar yang Allah telah ridho terhadap Ahlul Badar apapun yang mereka lakukan. Nah, Abu Lubabah ini punya pohon kurma yang agak menjorok ke tetangganya, yang itu punya anak yatim tanahnya. Maka kemudian ya anak yatim ini menjaga rumahnya, karena kebetulan ada pohonnya Abu Lubabah itu agak ke rumahnya. Nah, terus kemudian hal ini terdengar oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Lubabah, mau nggak pohon kurma yang engkau tanam ini engkau kasih ke anak yatim itu?
Kata Abu Lubabah, ya Rasulullah, saya masih demen banget sama pohon ini nih. Buahnya banyak, enak rasanya. Pokoknya luar biasa. Ibarat orang lagi senang-senangnya disuruh kasih, kira-kira gimana gitu. Ya, kata Abu Lubabah, intinya ya Rasulullah, ya saya masih suka lah gitu. Intinya nggak dikasih. Maka di situ ada ya Abu Dahdah. Abu Dahdah langsung nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tawaranmu untuk Abu Lubabah masih berlaku buat aku? Kata Rasulullah, iya masih berlaku. Langsung dipanggil Abu Lubabah. Abu Lubabah sini. Kamu tahu nggak saya punya kebun kurma? Tahu. Berapa isinya? Ya ada 600 pohon lah katanya. Bagaimana kalau pohon kamu yang satu ini aku ganti dengan satu kebun pohon kurma yang isinya 600 pohon kurma? Yang bener gitu. Iya. Deal ya, deal. Maka langsung diajak ke kebunnya. Ternyata istrinya Abu Dahdah lagi ada di kebunnya bersama anaknya tadi. Langsung dipanggil, ya Ummah Dahdah, ya Ummah Dahdah, ukhruji. Ya. Istriku, ya Ummu Dahdah, Ummu Dahdah, keluar kamu. Emang kenapa katanya? Aku telah jual kebun kurma ini dengan satu pohon kurma yang nanti ada di surga. Apa kata istrinya? Nah, ini jawaban orang beriman nih. Kata istrinya, bai'uhu rabih. Ya, jadi ini sebuah perniagaan yang menguntungkan, Satu kebun kurma yang isinya 600 pohon kurma ditukar ya dengan nanti satu pohon kurma yang ada di surga dengan cara menukar satu pohon kurmanya Abu Lubabah yang dekat ke rumah anak yatim tadi. Kalau nggak pakai iman gimana kira-kira? Mi keluar. Kenapa? Ini kebun udah dijual. Buat apaan? Ya buat wakaf lah, mau bikin rumah tahfiz nih gitu. Yang bener aja bang. Ini juga nabungnya lama ini. Karena emang iman kita masih jauh gitu pak. Mikirnya kepanjangan. Ya. Makanya kalau lihat kenapa sih sahabat kok bisa cepet kalau surga urusannya nggak pakai lama. Makanya nanti namanya akidah itu ya nanti kaitannya dengan tabiat ya. Yang namanya akidah itu nggak pakai pikir-pikir panjang lagi, nggak pakai pikir. Ada sahabat nanya ya, ini ada di dalam kitab Al-Wafi ya. Sahabat juga gitu ketika dia tanya mau perang sebuah perang, saya lupa perangnya ya. Ketika dia mau perang, dia mengatakan la taghibus syams. Tidak akan matahari ini terbenam sampai saya menancapkan kaki saya yang pincang ini di surga nanti. Gitu. Jadi ketika Nabi bilang ayo suruh perang, dia bilang. Terus apa setelah itu akhirnya dia perang, dia syahid. Maka kata Rasulullah, sungguh aku telah melihat ya sahabatku yang kakinya pincang ini ya dia sedang berjalan di taman surga dan kakinya tidak pincang lagi. Masya Allah. Langsung responnya cepat. Makanya ayatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Jadi kalau bab surga cepat, nggak pakai lelet gitu. Cuman karena mungkin pengetahuan kita tentang surga itu tidak sebagaimana Rasul melihatnya, memahaminya, meyakininya, sehingga masih banyak mikir-mikir ini kayaknya sayang nih kalau 100 juta mendingan buat beli ini gitu. Ya. Tapi kalau imannya kuat, lagi tadi saya katakan akhirnya dalam peristiwa berikutnya ternyata Abu Dahdah ini punya kebun lagi yang lain, kebun kurma lagi yang lain, dan ternyata kebun kurmanya justru malah menghasilkan jauh lebih banyak, masya Allah. Di surga, nanti di akhirat dia mendapatkan satu pohon kurma, terus kemudian di dunia justru hartanya malah berlimpah. Nah jamaah sekalian, itu terkait dengan akidah. Jadi yang kedua poinnya apa? Wa tatma'innu ilaihal qulub. Hati itu menjadi tenang dengan perkara-perkara tadi. Ya. Terus kemudian apa? Wa taqunu yaqinan inda ashabiha. Ya. Maka orang yang memiliki akidah yang baik itu, ya, hal-hal yang tadi berubah
menjadi sebuah keyakinan bagi pemiliknya. La yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun. Enggak ada keraguan sedikit pun gitu. Jadi kalau dia percaya dengan perkara-perkara yang dia yakini, kemudian hal itu membuat dia menjadi tenang, dan pemiliknya, artinya orang tersebut ya, dia enggak ada keraguan sedikit pun, enggak ada. Ini bab akidah lagi ya. Makanya kita harus padukan ketika terjadi penyebaran penyakit menular ya, penyakit menular, maka kemudian Rasulullah SAW ini nanti dipadukan ya. Makanya maksud saya gini, akidah itu ya harus juga dipadukan dengan fikihnya. Jadi kita nanti termasuk orang-orang yang mutawasid ya, bisa menimbang-nimbang. Karena nanti jatuhnya takutnya ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Nah, suatu saat ada sahabat atau orang yang kena penyakit menular. Maka kemudian ya, Nabi ngajak makan bareng dengan orang tersebut. Jadi orang tadi dipegang tangannya sama Nabi, diajak makan bareng satu piring dengan Nabi. Terus kemudian Nabi mengatakan, ya, tidak ada penyebaran kuman itu kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi mau menunjukkan kalau sesuatu itu tadi tidak akan terjadi pada kita, tidak mungkin hal itu akan terjadi. Semua terjadi itu biiznillah, dengan izin Allah. Nabi dengan keyakinannya, makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita sama. Suruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan itu ikhtiar kita. Apakah itu enggak terjadi? Bisa saja terjadi. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi nanti bab apa? Al-Qayyum, apa tuh? Nama Allah Al-Qayyum artinya apa Al-Qayyum? Yang maha terus-menerus mengurusi makhluknya. Termasuk yang ngurusin corona itu bukan hanya Satgas Covid, yang ngurusin corona itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak membiarkan satu virus ini pun hinggap di sesuatu ya, kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya. Dia enggak bakal berkeliaran seenaknya gitu. Bab akidah. Dia nggak boleh keliaran semaunya, dia nggak bisa. Semua penyebarannya itu biiznillah. Kalaupun kena kepada seseorang, apakah meninggal? Belum tentu. Gitu. Makanya tadi saya katakan ke ibu itu harus yakin kepada Allah, nerima, ridha, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Kan berdoa tuh, la syifaa illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqaman. Nggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Ya, yang kalau sudah sembuh nggak datang lagi itu penyakit. Ini babnya apa? Makanya kalau misalnya dulu ada orang ya anaknya nangis atau sakit gitu, Pak Yai, tolong dong anak saya diobati. Nah, kata Pak Kiainya dah dibacain doa, airnya bacain Al-Fatihah, baca salam, dah minumin gitu. Sembuh. La syifaa illa syifa'u. Kalau kita yang bacain Al-Fatihah kan tergantung Bapak yakin nggak gitu maksudnya. Ini tahadus bin nikmah ya, tahadus bin nikmah. Mohon maaf, saya dulu anak saya yang keberapa? Yang kedua kalau tidak salah. Itu panas. Ya, waktu itu kondisinya nggak ada obat di rumah. Pokoknya ini banget lah ya, lagi kondisi sedih banget waktu itu. Nah terus kemudian istri saya udah nangis saja tuh anak yang kedua. Kenapa nih beda? Diukur 40 ya, derajatnya 40, harusnya kan ke rumah sakit. Udah akhirnya malam-malam itu jam 2 kurang lebih. Akhirnya saya ambil wudhu, saya sholat hajat. Kemudian saya ambil air putih 1 gelas, saya bacain Al-Fatihah. Saya minta seminta-mintanya kepada Allah. Dah, akhirnya anak saya bangun, "Dek, minum, Dek." Alhamdulillah, enggak lama Pak.
turun 36, besok pagi main lagi. Besok pagi main lagi. Gitu. Jadi bukan obat yang nyembuhin kita, bukan dokter. Makanya dokter itu kalimatnya kalau dalam bahasa Arab yu'aliju. Dokter tuh ngobatin, perawat tuh ngobatin. Untuk kesembuhan nggak ada yang bisa nyembuhin illa syifa. Gitu. Ini contoh aja misalnya. Ada dokter hebat misalnya. Orang kalau sakit jantung misalnya berobat sama dia, banyak pasiennya datang. Apakah semua yang berobat sama dia pasti sembuh? Pasti sembuh nggak? Nggak Pak ya. Ini terapis hebat. Orang sakit ini sama dia, sakit ini sama dia. Apakah semua yang berobat sama dia pasti sembuh? Enggak. Karena dia nggak bisa nyembuhin gitu. Ini babnya nih ya. Jadi kalau kita selalu, makanya nanti kenapa kok kayak gitu? Ada arrabtu tadi, ada ikatan kita dengan Allah gitu. Makanya selalu zikir kepada Allah gitu. Makanya kenapa orang akidahnya kuat? Karena dia banyak zikirnya sama Allah. Ya, mau jalan bismillahi la yadurru syai'un fis sama'i wal ard. Bismillah dengan nama Allah. Melangkahnya kita dengan nama Allah, menggunakan nama Allah. Ya. Alladzi yang la yadurru syai'un, sesuatu nggak bisa mencelakakan dia. Main di mana? Fis sama wal ard. Di langit nggak bisa celakain kita, hujan nggak bisa celakain kita, badai nggak bisa celakain kita. Fil ard, di bumi nggak bisa celakain kita. Orang mau jahat sama kita nggak bisa. Bismillahilladzi la yadurru syai'un. Ya, nggak ada sesuatu yang bisa celakakan kita. Diancam di kantor, bapak kalau nggak bisa ngikutin saya, wah, diancam. Tadi semua orang berkumpul mau mendoratkan kita, jatuhin kita. Kalau kata Allah itu tidak bakal terjadi, nggak bakal terjadi. Tenang nggak? Tenang bagi pemiliknya. Tapi karena nggak tenang, karena nggak yakin, cari orang pinter. Ini gimana nih biar nggak gitu. Ya. Ini proyek harusnya dapat saya, tapi karena ada orang nggak suka sama saya, khawatir. Carilah, bilangnya ke orang pinter lah, agar proyeknya jatuh ke dia. Ladi kan. Nah, makanya digabungkan. Kan ketika manusia dikumpulkan dalam rahim perut ibunya, ya. Terus kemudian pada usia 40 hari yang ketiga, 120 hari, usia 4 bulan, ya, summa yursalu ilaihil malak. Malaikat diutus kepada janin bayi yang ada di perut ibu tadi. Ya, fayanfukhu fihi ruha. Malaikat meniupkan ruh pada usia 4 bulan. Terjadilah pergerakan di dalam perut ibu. Kemudian apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ditulislah, ditetapkanlah 4 ketetapan. Apa ketetapannya? Bikatbi rizkihi. Ditulis rizkinya. Itu proyek biar kita bahasanya semuanya udah dikerjain. Kalau kata Allah itu bukan milikmu, nggak bakal dapat itu. Ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Tenang aja. Kerja profesional, selalu nyambung dengan Allah, berdoa dengan Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Gitu. Ternyata kita nggak dapat, ya nggak apa-apa. Bukan rezeki kita. Tenang nggak? Tenang. Mungkin nggak yang tahun ini kata Allah, nanti yang tahun besok proyeknya jauh lebih gede. Kamu dapat yang itu. Cuman karena manusia tadi maunya isti'ajal, buru-buru. Gitu. Ya. Makanya kata Imam Hasan Al Basri, aku nggak khawatir rizkiku diambil orang, karena malaikat nggak pernah salah ngasih rizki. Gitu. Nah, ini cerita tentang rizki ya, cerita Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, rizki itu harus diusahakan, harus berjalan dulu. Pergi ke pasar, bekerja, baru datang rizki. Kata Imam Ahmad, ya rizki itu nggak harus seperti itu. Kalau memang Allah takdirkan, aku juga dapat. Berdebatlah antara guru dengan murid. Ya. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i membuktikan keyakinannya. Dia pergi ke ladang pohon anggur, ya, kemudian dia bantuin orang di situ, akhirnya dikasih buah anggur itu. Nah, Imam Ahmad dari tadi lagi ngajar aja, ngajar taklim. Dengan bangga Imam Syafi'i membawa ininya, bahwa
keyakinan dia itu benar. Dibawalah anggur ini, nih Imam Ahmad, aneh barusan kerja, aneh dikasih anggur gitu. Berarti aneh benar. Udah makan katanya. Dimakanlah sama Imam Ahmad. Tuh, sambil makan Imam Ahmad ketawa. Kenapa ketawa? Iya. Antum pergi ke tempat itu bekerja dikasih buah anggur. Aneh dari tadi di sini aja. Aneh juga bisa nikmatin anggur yang ente kasih. Jadi dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar. Nggak berdebat, nggak. Ini dua imam luar biasa. Imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, begitu kira-kira. Karena rezeki itu kalau emang udah waktunya datang bisa dikasih. Mau tidur aja ada yang ngasih rezeki. Mau tidur mah. Jadi bisa subuh ada, ya siang ada, duha ada, sore ada, malam ada. Kalau udah waktunya nyampe mah nyampe, udah selesai. Gitu. Ya. Ini cerita lagi nih. Ini tahadus bin Ni'mah. Ini pengantar ya. Jadi harus memang nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Ini tahadus bin Ni'mah. Ini waktu Covid kemarin 2020 ya, 14 Maret diterapkan PSBB. Itu kan 2 minggu nggak boleh kemana-mana tuh. Situasinya mencekam waktu itu. Orang nggak boleh keluar, sampai di media sosial tuh orang bilang gini, aduh kalau 2 minggu kayak begini, lama-lama kayak begini bisa gila saya, nggak boleh keluar rumah, nggak bisa kerja, bisa gila, makan dari mana kata dia. Nah, sebenarnya ucapan-ucapan itu menggambarkan keimanan dia, keyakinan dia, gitu. Karena dia nggak yakin sama Allah. Kan Allah sebutkan wadablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan syar, kejelekan, keburukan, wal khair dan kebaikan. Itu dua-duanya kata Allah fitnatan, cobaan dua-duanya. Dikasih sakit cobaan, dikasih sehat cobaan, nggak punya uang cobaan, banyak uang cobaan gitu. Ya, itu hakikatnya begitu. Maka akhirnya wah, main aja di rumah sama anak. 2 minggu taklim, alhamdulillah kalau jadwal mah penuh ya. Ceramah Ramadan tahun 2020 tuh penuh jadwalnya. Tapi nggak ada satupun yang terrealisasi. Karena masjidnya pada tutup. Nggak sholat Jumat aja 3 kali saya. Masjidnya tutup Pak, Masya Allah gitu ya. Nah, anak mau pulang lagi dari pondok gitu kan, harus daftar ulang. Loh, tanya kakak, ada uangnya nggak? Ya insya Allah ada. Padahal belum ada, insya Allah ada. Nah, 27 Maret saya ingat, ya kan 14 ke 13 kira-kira 2 minggu setelah itu, wah langsung saya habis dulu Ramadan itu, habis sempet tahajud, terus kemudian berdoa. Saya cuma bilang begini sama Allah, ya Allah, Rasulmu pernah mendengar ada orang berdoa. Jadi ada orang doanya agak kenceng. Nabi ngedengar orang ini bilang begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang tadi doanya kayak gitu. Maka Nabi mengatakan qad sa'alallahal azim. Sungguh orang ini meminta dengan nama-nama Allah yang teragung. Allah memiliki nama Al-Asmaul Husna. Di antara Al-Asmaul Husna itu ada nama Allah yang teragung, yakni Allah Al-Ahad As-Samad. Dalam hadis lain Al-Mannan. Ya. Maka kata Nabi apa? Idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah diminta dengan nama ini maka pasti diberi, gitu. Wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah diseru dengan nama ini maka pasti diijabah. Satu. Terus saya bilang lagi, ya Allah, Rasulmu mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintanya hanya kepada Allah. Kalau kau mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Terus saya katakan, ya Allah, aku tidak akan minta pada siapapun kecuali hanya kepada Engkau. Wah, Masya Allah. Pagi-pagi Pak, sebelum zuhur datang orang bawa ya, bawa bingkisan tuh ya, bawa 1 karung tuh dibawa. Ada apa nih? Ini rumah Ustadz Aman ya? Iya. Ini Pak ada yang ngirim Pak. Dari siapa? Dari ibu ini katanya. Oh, Masya Allah. Cuman saya nggak kenal sama ibu ini. Cuman pernah ngisi kajian di rumahnya. Akhirnya saya minta nomor telepon dari gurunya. Saya bilang terima kasih lah gitu. Itu langsung dikasih kira-kira beras 20 liter, telur 3 kilo, ada minyak, ada ini, Masya Allah.
Nah, ba'da zuhur datang lagi Gojek ke rumah. Nah, dia lagi bawa paketnya banyak tuh, lebih dari saya dikasih satu paket. Nah, isinya tuh apa tuh? Ayam siap goreng, ada kali 4 microwave gitu. Ada paru, ada coklat, ada permen gitu. Dan tadi sembako, makanan mentah, ini makanan siap digoreng. Terus akhirnya ngerenung gitu. Masya Allah, ini jarang-jarang makan paruh nih ya. Sebelum corona jarang makan paruh. Pas corona makan paruh gitu. Ini musibah apa nikmat nih? Jadi ngerenung ini musibah apa nikmat nih, Mas? Tapi Allah ingin tunjukkan. Ya, kalau kamu mintanya hanya kepada Allah. Begitu, ajarkan. Gak apa-apa, masih kecil. Saya ngajarkan anak saya waktu itu mungkin kelas 5 SD mungkin. Dia bilang gini, "Bi, aku mau kereta-keretaan." Ya udah, kalau kamu mau kereta-keretaan, minta sama Allah. Gimana cara mintanya? Kamu berdoa, saya bilang. Ya Allah, saya mau kereta-keretaan gitu. Nah, waktu itu terus akhirnya masih ada ibu mertua saya di Depok 2 ke sana, terus dia bilang sama ibu mertua, "Titi, nanti malam bangunin aku ya." "Kenapa emang?" "Aku mau berdoa sama Allah." Oh, dia bangun tuh sebelum subuh. "Ya Allah, aku minta kereta-keretaan," begitu bahasanya dia. Nah, terus paginya nanya ke saya, "Bi, aku udah berdoa sama Allah, minta kereta-keretaan." "Ya, insya Allah 2 minggu lagi kereta-keretaannya cair." Gitu. Gak lama ibu saya dulu masih almarhumah ya, ambil pensiun tuh, saya anterin tuh. Jadi ibu saya tuh kalau ambil pensiun saya anterin selesai, terus mampir pasar yuk, mampir pasar. Nah, pas mampir pasar dia beli daster, dia bilang, "Anakmu butuh kereta-keretaan ya?" "Iya." "Ya udah, ini uang beli kereta-keretaan, belilah di situ." Nah, terus saya kasih ke anak saya, "Mas, ini kereta-keretaan yang kamu minta 2 minggu yang lalu, sekarang baru ada kereta-keretaannya." Gitu. Saya pengen ngajarkan kalau mintanya sama Allah. Mungkin nggak ngerti, nggak apa-apa. Cuman suatu saat saya yakin dia ketemu hadis tadi itu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mintanya kepada Allah, kalau minta tolongnya hanya kepada Allah. Nah, mungkin suatu saat dia baca hadis itu, oh mungkin ini maksud abinya dulu gitu. Nggak apa-apa, belum nyampe logikanya, nggak apa-apa. Ya. Makanya kan kalau dalam bab iman disuruh aja, kerjain aja, nggak usah ditanya gitu. Coba bisa dibayangkan, Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Kalau pakai logika, ini Allah nggak salah, bah. Anak udah lama nggak punya, pas punya suruh sembelih. Ini gimana sih Allah gitu? Pakai logika. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ini Allah Tuhan saya yang ngasih perintah. Nggak mungkin Allah menyengsarakan saya. Istrinya juga nanya, Ibrahim, ini gimana nih? Kok ditinggalin di tempat kayak gini? Gak bisa jawab Nabi Ibrahim. Berkali-kali baru pertanyaannya dirubah. Apakah ini perintah dari Allah? Iya. Baru mulai hati Hajar tuh muncul. Kalau Allah suruh meninggalkan aku di tempat yang gak ada orang, gak ada air, gak mungkin Allah itu zolim gitu. Pasti Allah akan nolong saya. Makrifatnya Hajar kepada Allah demikian. Gak mungkin Allah menyengsarakan saya di sini, gak mungkin gitu. Maka apa? Akhirnya muncullah Zam-Zam di situ sampai sekarang terkenal. Begitu kira-kira. Ya, yang namanya keyakinan itu seperti itu. Kita insya Allah akan belajar akidah. Buku yang kita gunakan ya, kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Sabiq. Ini juga ada alasannya ya, kenapa yang saya pilih buku Al-Aqaid Al-Islamiyah. Karena dalam pengantarnya Robito Alam Islami mengatakan ini buku akidah yang bukan sekedar pengetahuan, tapi akidah yang mampu menggerakkan, akidah yang menghidupkan jiwa insya Allah. Jadi ketika kita belajar ini, kadang mohon maaf ya, orang belajar akidah itu sekedar pemikiran, pengetahuan, tapi nggak mendorong seseorang untuk beramal. Dan kita nggak pengen itu. Kita pengen belajar akidah itu yang mampu menggerakkan amal. Karena takut dengan surga, takut dengan neraka, akhirnya kita nggak mau maksiat. Karena kita ingin mengharapkan surga, maka ingin melakukan kebaikan demi kebaikan.
Jadi alasannya sederhana. Kenapa bapak kau berbuat baik sama saya? Karena Allah telah berbuat baik kepada saya. Kan fa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi hidup ini jadi tenang, menjadi indah. Baik, mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi mungkin sampai jam 6 ya. Mohon maaf karena setelah ini saya diminta menggantikan Ustadz Aceng untuk kajian di MUI mulainya jam 6. Ada mungkin ada diskusi tanya jawab satu mungkin. Baik, silakan. Mungkin ada jamaah. Ya silakan. Ya silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak mengenai akidah. Kalau semua orang begini akidah, kita sholat nggak perlu jarak. Karena ini kan syariat. Berarti secara tak langsung akidah kita nggak sama. Satu orang jaga jarak, satu orang lain tetap apa? Itu juga bersalaman. Kalau ini anak cucu kita nanti, berarti kita salaman begini, yaitu kita nggak rapat sholat, alangkah naiknya ini Pak. Karena ini akidah syariat. Barang dua Baik ya. Jadi kan nanti intinya dari akidah itulah. Jadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita pahami, maka ditunjukkan dengan amal. Makanya iman itu harus berbuah. Digambarkan nanti iman itu asluha sabit, akarnya menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama. Cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha. Kemudian pohon itu bisa menghasilkan buah di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gimana sholat kita? Nah, sholat kita jaga jarak, bawa sejadah sendiri, ya, dipel berkali-kali dan seterusnya. Sementara ada satu tempat sejadahnya aja nggak diangkat gitu. Saya sholat di Bojong Sari gitu, sejadahnya nggak diangkat Pak. Yang pakai masker saya doang. Habis sholat salaman, ya salaman gitu. Maka saya bilang Pak, akidah orang nggak sama. Nah, terus gimana nih? Apakah di sana akidahnya lebih mantep, kita nggak mantep? Ah, nggak begitu, nggak. Ya. Nah, ini nanti ada babnya bab fikih. Bab fikih. Orang komplek nih nggak mantep akidahnya. Orang kampung mantep akidahnya. Bukan itu masalahnya. Tadi saya katakan kita harus berada pada posisi yang mutawasid, ya. Dalam fikih ada kaidah la dororo wala diror. Maksudnya di tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah. Ya. Jadi satu sisi jadi jangan dibenturkan. Kan kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, bahkan imamnya sawu sufufakum. Ya, luruskan, rapatkan safnya. Ini renggang-renggang ini. Ini ada jejak setan di sini. Ya enggak begitu juga cara memahaminya. Kaidahnya pertama, la dororo wala diror. Kita nggak boleh memudorotkan diri sendiri, nggak boleh juga memudorotkan orang lain. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya sholat ada ketentuannya, ada aturannya. Ya, maka kita juga harus melihat ada kaidah fikih. Nah, ini digabung ya. Ini harus bedakan nih antara akidah tadi dengan fikih. Ya, ini bab fikih nih makanya. Ya, ini bab fikih. Jadi sholatnya jaga jarak ini babnya bab fikih. Nah, karena ada kaidah itu akhirnya tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Dikhawatirkan. Nah, karena mungkin ada penyebaran virus dari kita, berarti kita memudaratkan orang lain. Jadi gimana? Ya harus jaga jarak. Apakah kita mutasyabih? Oh, kalau begitu sekarang di akhir zaman nih sholat kita ngikutin orang-orang agama lain. Enggak, kita enggak ngikutin orang lain. Agama Islam itu agama yang syumul, agama yang lengkap, semuanya ada. Nabi enggak pernah nyontohin gitu. Ya, Nabi enggak pernah contohin itu. Jadi tidak selamanya yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh umat berikutnya, terus kemudian menjadi bid'ah. Enggak otomatis begitu enggak. Ya. Karena banyak kejadian yang mungkin tidak terjadi di zaman Nabi, baru terjadi di zaman ini. Makanya kata Umar itu diantaranya timbang-timbang, dari situlah lahir kias. Ya, ini lahir kias gitu.
Nabi nggak pernah nyontohin sholat kayak begini. Ya tinggal dilihat kondisinya. Nah, maka siapa yang punya kompetensi untuk menyatakan itu? Mereka ulama usul fikih, mereka ulama fikih. Gitu. Ini ada ininya. Sholat pakai masker, gimana hukumnya? Nah, makruh. Kalau ditanya makruh. Ya, karena nggak boleh sesuatu menghalangi hidung kita. Makanya kalau ibu-ibu mohon maaf gitu, ketika dia sholat, mukenahnya ngembang. Ya, ngembang tuh pas mau sujud gitu, mau sujud ngembang. Akhirnya dia sujud di atas mukenahnya, bukan di atas sejadahnya. Maka itu hukumnya makruh. Ada dalilnya nggak? Ada. Disebutkan dalam bab fikih, di fikih sunnah itu, Nabi suatu saat pernah sholat. Ya, bisa karena kedinginan, bisa karena kepanasan, maka Nabi sholat sujud di atas gamisnya yang agak lebar. Jadi Nabi sholatnya nggak langsung ke tempat sujud itu, nggak langsung ke lantainya. Nabi sholatnya menggunakan sejadah. Nah, baru kemudian ulama kan satu ada larangan, ya. Terus kemudian yang kedua tadi ada kaidah, ini ada mudaron, ya. Terus kemudian ada bahaya yang harus ditinggalkan, maka larangannya nggak sampai haram. Maka dalam fikih larangannya bersifat makruh tanzih, jadi makruh nggak sampai haram. Kan kalau dalam fikih itu ada hukum wajib, perintah ya, perintah ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Larangan ada larangan haram, ada larangan makruh. Nah, terus kemudian di antara makruh dan sunnah itu ada yang namanya mubah. Nah tadi kalau ditanya hukumnya apa? Makruh. Tapi nanti kalau sudah normal lagi nggak boleh lagi pakai masker gitu, nggak boleh lagi jaga jarak. Ini karena kondisi saja, ya dikhawatirkan. Tapi tergantung nanti kalau satu kampung itu buat kesepakatan gitu, ya. Karena ada jamaah saya, beliau orang Sumatera Barat, pas dia pulang dia cerita, gimana? Nggak ada tuh yang pakai masker katanya. Ya udah, kalau orang kampung situ nggak kemana-mana gitu ya, dan tidak ada kena di situ, ya udah selamat dia. Jadi tergantung lah ya. Jadi bukan juga menunjukkan tadi, oh ini akidahnya kuat, ini akidahnya lemah, enggak. Ini lebih kepada kaidah fikih, dan kita punya korinah-korinah ya, perbandingan-perbandingan agar kita juga bisa memutuskan hukum fikih ini dengan bijak. Jadi nggak bisa kita hanya memahami tekstual tanpa melihat kontekstual. Dan dalam kalaupun ada berbeda silakan nggak apa-apa. Fikih itu berbeda nggak apa-apa. Apalagi sifatnya furu'iyah, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu jangan sampai hal-hal yang sifat furu'iyah dianggap sebagai yang wajib, akhirnya terjadilah kegoncangan di dalam persatuan umat. Jangan, kita nggak pengen itu. Ya, kita biasakan. Saya dalam mengajar fikih itu selalu menyampaikan yang penting ada dalilnya. Kalau ada dalil pakai gitu. Kalau berbeda silakan. Ya sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, kami tidak melakukannya, ya. Kami tidak mengingkarinya meskipun kami tidak melakukannya. Jadi kalau kita nggak pengen melakukan sesuatu ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak ngingkarin orang tersebut selagi itu memang memiliki dalil. Jadi begitu Pak ini. Wallahu a'lam. Ini jadi babnya bab fikih ya, bab fikih. Ya. Jadi bukan terkait akidah tadi. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.